Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Ibrahim dari kelas akuntansi 2 reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Yang pertama, pengertian dari UMKM. UMKM adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk memasarkan produk UMKM Indonesia secara online dan terintegrasi sistem. Adapun tahapan yang harus dilakukan meliputi pendataan, sertifikasi produk UMKM, pembuatan aplikasi, sosialisasi, hingga sistem pengiriman barang. Menghadapi tantangan ekonomi digital, Indonesia harus mempunyai strategi pemasaran dan kebijakan yang efektif. Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat mengenalkan, mempromosikan, dan menjaga eksistensi UMKM Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian nasional. Yang kedua, perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan, termasuk pemerintah. Pasalnya, peran dan andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usahanya yang mendominasi. Tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB nasional dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Dari Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 2012, jumlah unit UMKM mencapai 56.534.592 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 107.657.509 orang atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai 4.870 triliun atau sebesar 59,08%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor, UMKM menyumbang sebesar 167 triliun atau sebesar 14,06%. UMKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Dan metode yang digunakan dalam UMKM ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Metode kualitatif cenderung menggunakan deskriptif dan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam metode ini. Lalu yang ketiga, pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan konsep UMKM, yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Yaitu yang kedua, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di sini ikut andil dalam mewujudkan konsep UMKM sebagai pelaksana, membuat kebijakan, pengawas, dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran, serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Yang ketiga yaitu Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat itu dalam mewujudkan konsep UMKM, peranannya sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan UMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Yang kelima, perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Lalu langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM. Yang pertama, tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi
produk UMKM. Setelah tahap pembuatan e-UMKM sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM selesai baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kota, maka tahap selanjutnya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait e-UMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Lalu, tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Lalu yang keempat, tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantunya hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.